Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulinuha dengan NIM 10112000009, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari matematika distrik, yang mana presentasi ini ditunjukkan untuk menyelesaikan tugas akhir. Materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang logika, yang mana logika mempunyai dasar-dasar, yaitu satu, logika merupakan dasar dari semua penalaran. Yang kedua yaitu logika penalaran didasarkan pada hubungan antar pernyataan. Yang ketiga yaitu logika, di dalam logika tidak semua jenis kalimat menjadi objek. Selanjutnya yaitu tentang proposisi. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi, ketika ada suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, itu dinamakan proposisi. Jika kalimat keduanya itu tidak benar, maka itu bukan dinamakan proposisi. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, dan R. Contoh dari proposisi yaitu saya mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan. Pada kalimat di atas, apakah termasuk pernyataan? Ya. Apakah kalimat di atas termasuk proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar? Karena saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan. Terus contoh yang bukan termasuk dari proposisi yaitu jam berapa kampus tutup. Itu adalah salah satu contoh yang bukan termasuk proposisi, dikarenakan kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Selanjutnya yaitu notasi. Ada beberapa simbol yang memiliki arti dan bentuk. Yang pertama yaitu simbol negasi, yang mana artinya tidak. Yang kedua konjungsi, yang berarti dan. Yang ketiga disjungsi, yang berarti atau. Yang keempat disjungsi eksklusif, yang berarti atau tetapi tidak keduanya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu implikasi, yang berarti jika, maka. Yang selanjutnya yaitu biimplikasi, yang berarti jika dan hanya jika. Selanjutnya yaitu contoh mengkombinasikan proposisi. Yang pertama yaitu notasi konjungsi. P konjungsi Q, maka dibaca P dan Q karena konjungsi berarti dan. Yang kedua yaitu notasi disjungsi. P disjungsi Q, maka dibaca P atau Q. Contoh lainnya, yang mana P sama dengan besok tanggal merah dan Q sama dengan mahasiswa libur. Yang pertama yaitu kita bentukkan ke dalam konjungsi P konjungsi Q, maka menghasilkan kalimat besok tanggal merah dan mahasiswa libur. Contoh yang kedua, kita bentukkan ke dalam disjungsi P disjungsi Q sama dengan besok tanggal merah
atau mahasiswa libur. Catatan, yang mana dari contoh di atas bisa disimpulkan 1. P dan Q disebut proposisi atomik. Kedua yaitu kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk. Selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Pada tabel ini P memiliki tabel kebenaran B, B, S, S. Dan Q memiliki tabel kebenaran BS, BS. Sedangkan R memiliki tabel kebenaran BS, BS. Contohnya, contoh dari tabel kebenaran, P sama dengan HP adalah barang elektronik. Benar. Q sama dengan barang elektronik banyak jenisnya. Salah. Ketika kalimat di atas kita jadikan disjungsi, maka menjadi P disjungsi Q sama dengan HP adalah barang elektronik atau barang elektronik banyak jenisnya. Selanjutnya yaitu hukum-hukum ekuivalen logika. Jadi pada hukum-hukum ekuivalen ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, negasi T, dan F. Selanjutnya yaitu tentang tautologi dan kontradiksi. Yang mana tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai true dan tidak peduli apa nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Contohnya yaitu P disjungsi negasi P, maka P implikasi P. Atau bisa dibaca P atau bukan P, maka jika P maka P. Selanjutnya kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai false, tidak peduli apapun. Contohnya P konjungsi negasi P, maka P diimplikasi Q konjungsi negasi P diimplikasi Q. Selanjutnya yaitu tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Beberapa terminologi dalam implikasi P, implikasi Q, yang mana terdapat converse-nya adalah Q implikasi P, inverse-nya negasi P implikasi negasi Q, dan kontraposisinya negasi Q implikasi negasi P. Contohnya, jika A merupakan suatu bujur sangkar, maka A merupakan suatu 4 persegi panjang. Dalam bentuk konversnya menjadi jika A merupakan 4 persegi panjang, maka A adalah suatu bujur sangkar. Dalam bentuk inversnya,
Jika A bukan bujur sangkar, maka A bukan 4 persegi panjang. Sedangkan dalam bentuk kontraposisinya, jika A bukan 4 persegi panjang, maka A bukan bujur sangkar. Selanjutnya yaitu argumentasi. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau presisi-presisi atau dasar pendapat serta kesimpulan. Yang mana notasinya yaitu P dalam kurung PQ kecil, Q dalam kurung PQ kecil, C dalam kurung PQ kecil. Yang mana PQ itu masing-masing disebut presisi. PQ dalam kurung disebut bersama, disebut hipotesa. Dan C adalah kesimpulan atau konklusi. Contohnya, jika biner maka desain logika. Jika desain logika maka digital. Maka jika benar maka digital. Kebenaran atau validasi argumen yaitu bila nilai kebenaran argumen tergantung dari nilai kebenaran masing-masing presisi dan kesimpulannya. Yang kedua, suatu argumen dikatakan benar bila masing-masing presisinya benar dan kesimpulannya juga benar. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada penjelasan materi yang kurang tepat atau salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.